Halo Bapak Ibu Guru dan para pengawas pendidikan agama Kristen. Ada kabar penting nih. Baru aja keluar peraturan baru, SK nomor 143, yang bakal mengubah cara kita ngurus tunjangan profesi. Penasaran apa aja yang berubah? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi intinya gini, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, atau Ditjen Bimas Kristen, baru aja merilis aturan main baru. Ini soal petunjuk teknis atau juknis, pembayaran tunjangan profesi buat kita semua. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih artinya ini buat Anda? Apa dampaknya? Yuk kita lihat poin-poin utamanya. Oke, pertama-tama, kenapa sih peraturan ini ada? Intinya tujuannya itu mulia. Biar proses administrasi tunjangan kita jadi lebih tertib, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Ya gampangnya sih, ini upaya buat merapikan sistem yang udah ada. Nah, ini dia perubahan besar pertama yang wajib banget Anda tahu. Siap-siap ya, karena administrasi sekarang sepenuhnya pindah ke sistem digital. Ini nih salah satu yang paling mendasar perubahannya. Kalau dulu kita masih manual ngurus SKMT dan SKBK, itu loh surat keterangan melaksanakan tugas dan beban kerja, sekarang lupakan cara lama itu. Mulai sekarang semuanya wajib ya, wajib diproses secara digital. Terus di mana proses digitalnya? Jawabannya ada di Simpatika. Nah, anggap aja Simpatika ini rumah baru kita buat semua urusan administrasi tunjangan. Jadi mau nggak mau kita harus mulai akrab nih sama sistem ini. Tujuannya apa? Tentu aja biar prosesnya jadi lebih cepat, lebih efisien, dan yang paling penting, ngurangin tumpukan kertas di meja kita. Ini kabar baik banget kan? Biar kita semua kerjanya lebih sat-sat. Oke, dari administrasi digital, kita pindah ke perubahan besar kedua. Apa itu? Soal syarat beban kerja. Di sini ada beberapa penyesuaian yang penting juga buat kita perhatikan. Langsung ke intinya, angka kuncinya adalah 14 jam. Jadi, peraturan baru ini menetapkan kita harus memenuhi beban kerja minimal 14 jam tatap muka. Tapi, mungkin ada yang langsung kepikiran, gimana kalau di tempat saya ngajar susah banget memenuhi syarat itu? Nah, ada solusinya nggak ya? Jawabannya ada. Untungnya peraturan ini ngasih pengecualian, khususnya buat guru-guru di daerah yang, kutipannya, penduduk beragama Kristennya sedikit. Jadi kalau karena kondisi itu susah memenuhi beban mengajar minimal, ada dispensasi. Ini keren sih, aturannya peka sama kondisi di lapangan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pembaruan yang kayaknya paling ditunggu-tunggu nih. Kita ngomongin soal tunjangan dan dari mana sumber dananya. Nah, ini dia angkanya. Peraturan baru ini secara resmi menetapkan ada tunjangan sebesar 2 juta rupiah. Tapi ini khusus ya untuk kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau yang kita kenal sebagai PPPK paruh waktu. Biar lebih jelas, kita bisa lihat di sini. Tunjangan sebesar 2 juta rupiah ini untuk siapa? Untuk PPPK paruh waktu. Dan dananya dari mana? Dari Dipa Ditjen Bimas Kristen. Jadi udah clear banget ya siapa yang dapat dan anggarannya dari mana. Oke, kita udah bahas detailnya ya. Sekarang, biar nggak lupa, ayo kita rangkum lagi poin-poin paling penting yang wajib Anda catat dari peraturan baru ini. Jadi, ada 3 hal utama. 1. Go digital. Semua urusan SKMT dan SKBK sekarang lewat Simpatika. 2. Beban kerja baru. Standarnya 14 jam tatap muka, tapi ingat, ada pengecualiannya. Dan yang ketiga, tunjangan baru. Teman-teman PPK paruh waktu sekarang berhak dapat tunjangan 2 juta rupiah. Oh iya, dan ini yang paling penting juga, jangan lupa tanggalnya. Peraturan ini mulai berlaku efektif tanggal 11 Maret 2026. Jadi masih ada waktu buat kita semua untuk siap-siap dan beradaptasi sama perubahan ini. Dengan semua perubahan ini, kita jelas dibawa masuk ke era digital. Nah, ini kan jadi mikir ya, kalau administrasi sudah dipermudah, kira-kira langkah besar apa lagi ya selanjutnya yang bisa benar-benar mendukung kita para pendidik? Coba deh direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak.